Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Satrio Komsin dan ini adalah Sachi TV. Di channel ini biasanya aku akan bercerita tentang kisah-kisah horor, pengalaman-pengalaman misteri, kasus-kasus kriminal, dan segala sesuatu fenomena yang sedang viral mungkin di jagat sosmed sana, di luar sana. Dan sesekali akan membahas hal-hal unik seperti di video kali ini, di mana aku ingin membahas salah satu tokoh telenovela yang sangat ikonik di zamannya. Buat kalian-kalian yang sempat menjadi anak-anak yang sangat berbahagia di tahun 1990-an akhir, pasti akrab dengan tokoh yang satu ini, Tante Rambut Palsu. Seorang tokoh yang memerankan adalah namanya Nora Salinas, seorang aktris Meksiko yang memerankan tokoh Tante Rambut Palsu ini untuk membintangi sebuah telenovela berjudul Carita de Angel yang dulu itu tayangnya itu sore-sore nih. Siapa nih yang waktu dulu ini sempet dan sering banget bolos ngaji cuman gara-gara nonton Carita de Angel? Ayo ngacung angkat tangannya. Buat kalian angkatan 90-an pada muncul, jangan sok muda ya. Di sini aku ingin mengingatkan kalian tentang sosok yang sangat ikonik ini, dimana kalau aku nonton telenovela ini, aku bukannya nonton aktingnya satu persatu, bukannya pengen nonton si tokoh utamanya si Carita de Angelnya, tetapi aku pengen nonton, sebenarnya penasaran hari ini Tante Rambut Palsu pakai rambut warna apa, pakai baju warna apa, model apa, karena memang se-ikonik itu. Ini mungkin tipe-tipe cewek kalau datang ke Mangga 2 itu bisa seharian nih, berangkat subuh pulangnya maghrib, cuman perkara milih-milih rambut palsu. Mungkin dia udah bingung kan, karena sudah seperti menjadi kebutuhan hidupnya dia yang nggak jelas juga sih menurut aku konsep hidupnya tuh macam apa, dimana setiap hari dia selalu berganti-ganti warna rambut, berganti-ganti model rambut, berganti-ganti model wig. Itu dia belanjanya juga di mana? Apa mungkin di Meksiko itu ada Mangga 2 versi Meksikonya juga aku nggak paham. Dimana ini mungkin juga ada kemungkinan ini adalah ide awal dari kemunculan penyanyi dangdut kita, Janita Janet mungkin ya. Ini bercanda tapi kalau yang ini ya, mungkin Janita Janet dulu kecilnya sering nonton ini Carita de Angel, kemudian terinspirasi dengan Tante Rambut Palsu ini sehingga dia nampak seperti sekarang ini. Seperti kita tahu Janita Janet kan selalu tampil tuh pakai rambut palsu, pakai wignya warna-warni, gonta-ganti gitu kan. Aku ingin bertanya sekali lagi nih sama kalian, apakah kalian suka dengan tokoh yang satu ini nih? Dan menurut aku tokoh satu ini merupakan tokoh yang paling diingat di telenovela Carita de Angel itu. Dan mungkin banyak juga di antara kalian yang sama seperti aku, bukan untuk nonton cerita telenovelanya, walaupun memang lucu juga sih, dan bukan juga untuk nonton acting bintang telenovela, bahkan pemeran utamanya tuh nggak ditonton, tetapi lebih penasaran kepada Tante Rambut Palsu ini. Hari ini pakai rambut warna apa, model rambut warna apa, model rambutnya kayak apa, warna bajunya kayak apa. Karena memang kalau rambutnya hijau biasanya bajunya juga hijau, kalau rambutnya pink bajunya juga pink. Kadang dia pakai rambut pink, kadang abu-abu, kadang hijau, kadang kuning, kadang semburat, polkadot aja dia nggak pernah. Untung nggak pakai sebelah-sebelah, kalau nggak ntar dia berantem sama Cruellanya Dalmatian nih. Kalau kalian, apa yang kalian paling ingat dari telenovela Carita de Angel ini? Apakah kalian juga mengidolakan Tante Rambut Palsu? Yang jelas aktrisnya memang sangat-sangat berbakat dan juga membintangi juga beberapa telenovela lain produksi Meksiko seperti Rosalinda dan banyak lagi. Biasanya sih perannya antagonis, tapi tumben-tumbenan di Carita de Angel ini, Nora Salinas ini perannya itu protagonis sebagai Tante Rambut Palsu ini. Apa yang paling kalian ingat adegan dari Tante Rambut Palsu ini di telenovela Carita de Angel? Silahkan sebutkan di kolom komentar. Buat kalian-kalian yang masih muda-muda, kalian boleh googling, kalian boleh browsing, kalian boleh lihat-lihat di YouTube telenovelanya kayak apa, karena memang se-ikonik itu. Dan memang seingat itu anak-anak tahun 90-an ini akan tokoh Tante Rambut Palsu ini. Mungkin kalau aku jalan-jalan ke Mangga 2 sekarang, Mbak, Cik, kenal nggak sama Tante Rambut Palsu? Mereka pada kenal kali ya. Aktrisnya sendiri, Mbak Nora Salinas itu, hari ini, tahun ini tuh udah berusia 45 tahun, gengs. Tapi masih secantik itu. Dulu sempet juga sih, seingat aku, sempet digosipin juga, viral juga tuh gosipnya, kalau Nora Salinas ini seorang trans Jakarta alias transgender, alias waria gitu. Tapi entah benar atau enggak sih, tapi kayaknya sih enggak sih. Itu cuman gosip-gosipan aja untuk naikin rating waktu itu. Udah ada settingan waktu itu ya. Jadi, menurut aku Nora Salinas ini memang aktris yang sangat berbakat di
Meksiko sana. Biasanya dia tuh memerankan sebuah peran yang antagonis. Biasanya dia menjadi pemeran pembantunya Thalia. Ntar kita bahas Thalia kapan-kapan ya. Kalian pasti suka kan? Ada Marimar, ada Maria Cinta yang Hilang, ada Rosalinda, ada Maria Mercedes. Kalian paling suka yang mana? Ntar kita bahas satu persatu. Itu kenapa sih itu Marimar tuh nggak pernah ganti baju? Nah, balik lagi nih ke Tante Rambut Palsu. Buat Tante Rambut Palsu, sekarang ngomong-ngomong wignya ditaruh di mana? Apakah dimuseumkan? Dan kalau misalkan nggak dimuseumkan, apakah dilungsurkan atau dilengserkan ke Jenita Janet? Gue curiga nih, jangan-jangan nih Jenita Janet ini rambutnya bisa ganti-ganti warna nih gara-gara dapat lungsuran dari si Tante Rambut Palsu ini. Dan aku juga pengen tanya sama kalian, warna favorit wignya Tante Rambut Palsu yang mana? Warna apa yang paling kalian suka? Warna bajunya warna apa yang paling kalian suka? Dan dialog Tante Rambut Palsu yang mana yang paling kalian ingat sampai hari ini? Tapi ngomong-ngomong nih, ada sisi negatifnya nih dari Tante Rambut Palsu nih ya. Sisi negatifnya adalah Tante Rambut Palsu ini kayaknya nih macam-macam tipe-tipe perempuan yang nggak punya pendirian nih. Dia tuh nggak punya pendirian yang kuat gitu. Bisa dilihat kan dari pemilihan warnanya. Hari Senin dia pakai hijau, Selasa pakai kuning, Rabu pakai pink, entar Kamis pakai warna abu-abu, belang-belang lah, terserah dia lah ya. Mungkin itu juga yang membuat Tante Rambut Palsu ini nggak punya suami sampai sekarang ya. Nggak kebayang gengs kalau tiba-tiba Tante Rambut Palsu ini punya suami terus punya anak, apakah dia masih repot ngurusin rambut atau lebih repot ngurusin suami sama anaknya? Itulah yang aku nggak paham. Tapi aku pengen mengacungi jempol nih sama si sutradara yang keidean gitulah, sama yang penulis naskahnya keidean gitu menciptakan tokoh Tante Rambut Palsu ini. Yang mana memang tokoh ini memang sangat diingat sampai sekarang nih. Buat kalian-kalian yang pernah jadi anak-anak atau remaja awal nih di tahun 90-an pasti tahu kan. Karena tokoh ini memang diingat itu, se-ikonik itu gengs, di samping tokoh-tokoh telenovela yang lain yang mungkin nanti akan saya bahas satu persatu. Banyak sih, aku udah punya listnya banyak banget yang pengen aku bahas sampai segala apa-apa. Ntar biar kalian penasaran, aku akan bahas satu-satu pokoknya. Kalau Tante Rambut Palsu ini adalah perempuan di dunia nyata, mungkin antara kalau bintangnya tuh kalau nggak Aquarius dia Pisces nih, biasa tipe-tipe cewek yang nggak punya pendirian gini, yang ada hubungannya sama air. Kalau nggak Cancer nih, yang sensitif nih. Tapi Tante Rambut Palsu itu baik kan? Seperti yang aku inget nih, Tante Rambut Palsu ini sangat sayang sama si Carita the Angel-nya. Sebenarnya penting-penting nggak penting ya gue ngebahas tokoh satu ini ya, nggak penting juga ya. Sebenarnya menghibur juga, tujuanku tuh hanya cuman menghibur kalian aja, cuman ngajak kalian reunian buat anak-anak 90-an nih pada ngumpul, supaya ngumpul pada seneng gitu di channel ini. Nanti akan ada pembahasan tokoh-tokoh di telenovela yang lain juga ya, kalian tunggu ya. Di samping pembahasan kriminal yang serem-serem juga, yang seru-seru juga. Nggak lucu juga kan kalau channel ini tiba-tiba bahasanya itu kriminal terus, lucu-lucuan terus juga nggak seru. Jadi kita selang-seling, kadang horor, kadang kriminal, kadang juga yang seru-seru kayak gini, kadang segala sesuatu yang sedang viral. Atau mungkin kita perlu bahas nih penyanyi dangdut yang lagi digebukin, yang dilempar bola biliar, tapi aku kayaknya nggak akan bahas itu dah. Kalau aku sendiri paling suka kalau Tante Rambut Palsu itu udah pakai wig sama bajunya senada warna hijau. Udah mirip-mirip banget sama kue putu ayu yang dijual di Pasar Senen. Karena apa? Manis-manis banget, semanis itu cocok banget sama mukanya Nora Salinas waktu memerankan Tante Rambut Palsu ini. Jadi pas pakai warna hijau itu kan nyaru-nyaru tuh hijaunya tuh tinggal dipakein parutan kelapa, udah mirip banget sama kue putu ayu sama kue putu-putu yang keliling yang nguing-nguing itu loh. Dan yang jadi pertanyaan besar dalam hidupku sampai detik ini adalah, dulu waktu hamil si Tante Rambut Palsu ini emaknya nyidam apa ya kok bisa ngelahirin anak dengan konsep hidup yang nggak jelas kayak gini. Ya kalau kita balikin lagi ke Jenita Janet, ya iyalah Jenita Janet itu kan buat nyanyi di panggung. Kalau turun dari panggung ya dia nggak pakai wig lagi. Tapi kalau Tante Rambut Palsu ini ke sekolahan, ke pasar, di rumah, pokoknya bangun tidur dia masuk kamar mandi, keluar udah pakai wig. Masuk kamar mandi pun dia wignya udah hijau. Keluar dari kamar mandi ntar wignya ganti pink. Toilet umum wignya berubah lagi jadi abu-abu. Gue nggak ngerti konsep hidupnya bener. Atau mungkin juga ini ide awal dari terciptanya kue rainbow cake. Gimana menurut kalian Darla? Semoga video kali ini menghibur. Thank you banget udah mau nonton dari awal sampai habis. Kita lucu-lucuan di sini, kita reunian sejenak, kita bernostalgia di tahun 90-an buat kalian yang pernah muda atau pernah remaja di tahun 90-an. Thank you banget ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan juga jangan lupa klik tombol join atau bergabung, dan juga ada tombol namanya super thanks di situ untuk menyawer videonya di sini supaya lebih bersemangat lagi membuat video-video lucu yang selanjutnya. Oke, salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Bye. I love you guys. Ha!